Kebersamaan kita memang sudah berlalu. Mungkin sudah ribuan purnama yang terlewat bersama perpisahan kita. Tapi apa salahnya aku merindu? Hari ini hatiku sedang bergetar, menerima setiap rasa yang kukenang saat bersamamu. Tidak, ini bukan karena ingin kembali padamu. Aku hanya sedang ingin menceritakan hari-hari yang kulalui tanpamu. Ini bukan hal yang mudah. Bisa saja membuka luka. Tapi tak mengapa, mungkin sudah saatnya aku berdamai dengan rasa sakit. Purnama kali ini akan menjadi tempat terakhir aku meletakkan kecewa dan kesakitanku. Karena aku akan meletakkannya pada malam dan menemui pagi. Aku ingin kita berpisah, kataku padanya tanpa angin dan hujan. Tentu saja itu membuatnya bingung dan kaget. Karena menurutnya tak ada badai apapun yang meruntuhkan pertahanan kami saat itu. Berbeda denganku yang sudah memikirkan semuanya dan yakin melangkah pada perpisahan. Wanita yang dia anggap tidak akan mungkin meninggalkannya, mengajukan proposal perpisahan. Bukan hanya itu, dia mengatakannya di tengah persiapan pernikahan mereka. Akulah wanita gila itu. Aku bersamanya selama 7 tahun. Bertumbuh menjadi dewasa bersamanya. Awalnya pun aku pikir dia yang akan menjadi pelabuhan terakhirku. Tak pernah terbesit sedikit pun untuk menghabiskan masa tuaku bersama orang lain. Hingga aku menemukan dia bukan jalan yang bisa kutempuh. Aku tak bisa menambal setiap lubang yang begitu banyak. Sampai akhirnya sebuah perpisahan muncul menjadi jalan yang mungkin harus aku tempuh. Dia pikir ini mudah. Padahal aku melakukannya dengan penuh luka. Apa? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Mungkin ini terlalu mengejutkan buatnya. Dia pikir aku datang untuk membicarakan pernikahan. Tapi justru sebuah keinginan gila yang bernama perpisahan yang aku lemparkan. Iya, kamu gak salah dengar. Aku mau kita putus. Aku mau semua ini berakhir. Jangan berusaha meyakinkan dirimu bahwa ini hanya mimpi. Jelasku padanya. Kamu yakin? Apa kamu udah gila? Kita udah tunangan, Rin. Rencana pernikahan kita udah tersusun dan udah semakin dekat. Kemudian sekarang kamu bilang mau putus. Kenapa sekarang? Kenapa menolak saja saat aku memintamu? Kenapa kamu mengatakan iya? Kenapa kamu berjanji tidak meninggalkanku? Kenapa? 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 Pertanyaan bertubi-tubi itu dilontarkannya. Tentu saja tidak akan aku jawab. Karena aku tetap memilih diam. Aku hanya ingin sebuah perpisahan tanpa meninggalkan rada bersalah untuknya. Biarkan saja dia membenciku. Biarkan saja kali ini aku menjadi tokoh antagonis untuk kisahku sendiri. Aku hanya ingin berpisah. Bukan menjelaskannya. Setuju tidak setuju. Mau tidak mau. Aku tetap ingin berpisah darimu. Biarkan saja aku terlihat semakin kejam di matamu. Aku memang tak ingin meninggalkan rasa bersalah pada dirimu. Tapi aku ingin kamu membawa rasa sakit dicampakkan ini seumur hidupmu. Maafkan aku, Dion Alejandro. Harusnya nama itu yang akan menemani namaku dalam undangan pernikahan kita. Yang sayangnya harus aku akhiri. Hari ini sudah ribuan purnama berlalu. Aku harap rasa sakitmu pun sudah berlalu. Mungkin hanya aku yang terlalu kejam menyikapi rasa sakit yang kamu tanam, hingga ingin melihatmu menderita. Maafkan aku. Egoku menuntunku untuk melindungi diri dengan menyakitimu. Sekarang sudah ribuan purnama berlalu, mengikuti perputaran bulan yang mengikuti bumi. Mungkin sudah waktunya aku melepaskan semua kesakitanku akan kekecewaan yang selama ini kusimpan rapi pada diri sendiri. Aku ingin menyerahkan semua luka itu padamu. Katakan saja aku masih egois karena tak ingin kamu membenciku lagi. Ketahuilah dalam setiap kesakitanku, masih ada rindu terselip untukmu. Apa salahnya merindu? Bukan ingin memaksa waktu untuk mempertemukan kita. Hanya saja ingin melepaskanmu dalam untaian doa bukan kebencian. Perpisahan kita mungkin buah dari amarah dan keegoisan hatiku. Tapi kamulah yang membakarnya. Selama kita bersama, aku berdiam dalam kesabaran menerima semua yang kamu lakukan di belakangku. Mungkin kamu pikir, kamu tupai yang pandai melompat, hingga takkan pernah terjatuh. Padahal aku tahu semuanya. Tapi tak ingin menarikmu jatuh. Karena buatku sejauh aku masih jadi prioritasmu.
Semua itu tak menjadi masalah. Aku pun berbangga. Lamaran itu datang padaku, bukan mereka. Kamu sukses membuatku merasa menang. Persiapan itu terus bergulir, hingga aku tahu bukan pekerjaan yang membuatmu membiarkanku mempersiapkannya sendiri. Ada dia yang kamu sembunyikan jauh. Dia yang kamu pikir takkan pernah aku ketahui. Kamu sibuk bermain, hingga lupa aku mampu melihat ke banyak arah. Aku tak hanya melibatkan logika. Aku masih wanita yang memiliki rasa. Aku tahu kamu pergi menemui yang lain. Aku tahu aku tetap jadi prioritasmu. Tapi ternyata ada sisi hatiku yang terluka. Ego dan harga diriku pun murka. Aku tak bisa menerima semuanya. Aku menjadi ragu untuk menghabiskan waktu panjang hingga akhir hidupku bersamamu. Aku terus memperpanjang durasi untuk menyampaikan keinginanku untuk berpisah. Hingga malam itu tiba. Malam di mana aku mengutarakannya padamu. Kini ribuan purnama sudah berlalu. Rasa sakitku terhapus lewat perputaran waktu tanpamu. Bukan hari yang mudah. Aku menjalani hari penuh dengan air mata dan rindu sebelum aku mampu berdamai dengan diriku. Sudah saatnya aku menemui pagi, menitipkan semua cerita kita pada malam. Jika terselip rindu, maka aku masih bisa menemuinya di bawah terang bulan. Kamu pernah bilang, cahaya bulan mungkin tak seterang matahari, tapi ia tetap mampu menghiasi malam dengan cahayanya. Jadi biarkan kisah kita menjadi seperti bulan. Kita memang berpisah, tapi tetap saja itu menjadi hiasan kisah pada masa lalu kita.